Nanti kalau habis saya akan tambah ya durasinya kita. Ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini sudah bisa kita mulai ya. Adalah merupakan pertemuan ketiga kita ya dalam materi mata kuliah manajemen risiko dan konflik ya. Nah, kalau sebelumnya waktu minggu pertama kita bahas mengenai pengertian daripada risiko dan manajemen risiko serta cara penerapannya di dalam organisasi. Maka ya, yang kedua kita bahas mengenai good corporate governance-nya, tata kelola organisasi. Nah, kali ini kita bahas mengenai enterprise risk management. Eka Saputra, Ahmad. Ya, sudah. Med Ahmad siapa itu ya? Kenapa ada nama lagi lain-lain? Ahmad itu Pak, Ahmad. Nomor berapa nomor PPP-nya? Nomor NIM-nya? Soalnya sudah ada Andi Ahmad. Oh, Ahmad anu ya, Adil Bantu baru. Bukan, beda lagi Pak. Ya? Beda Ahmad saya namanya. P180 20 191. Berapa? 180 20 191. Oke, 191. Berarti ini Ahmad Adil Biru belum ya? Oke. Baik. Saifuddin Pak, Saifuddin. Saifuddin sudah. Saifuddin. Sanudin Pak hadir. Oke. Sanudin. Oke, sudah. Nah, ada lagi 4 ini, Eka. Masih banyak di luar katanya Pak. Eka Saputra, Med Ahmad, Asmia sudah. Panggil masuk Pung. Oke, tidak, soalnya masuk kalau yang di luar. lama nanti habis waktu deh durasi kita ya. Nah, kita lanjut, nanti menyusul kita tambahkan dia. Kali ini kita akan bahas mengenai enterprise risk management. Pengelolaan risiko di dalam suatu perusahaan. Jadi ini menjurus. Kalau tadinya masih bersifat umum, risiko, pengertian risiko, penerapan risiko, lalu kemudian masuk ke GCG, Good Corporate Governance. Sekarang kita mau bagaimana mengelola manajemen risiko di dalam perusahaan. Nah, kita kembali dulu pengertian awal bahwa risiko katanya itu ada di mana-mana, ya. Ada berlaku hukum kekekalan energi. Kekekalan yang mengatakan energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Katanya. Jadi dia tidak diciptakan, tidak dimusnahkan. Jadi artinya dia given, apa adanya secara natural ya. Given. Secara given dia ada, tanpa diciptakan atau mau dihilangkan tidak bisa. Seperti angin. Angin itu kalau ada perubahan panas bumi di satu tempat ada dingin, maka pasti dia ada pergeseran udara. Pergeseran udara itulah membuat adanya angin. Dan angin itu disebut sebagai energi. Tidak ada yang ciptakan. Dia given ada dengan sendirinya. Tapi dia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, risiko seperti katanya energi tidak bisa dihilangkan ataupun diciptakan. Ya, risiko katanya hanya bisa ditransfer atau dipindahkan dari satu pihak ke pihak lainnya atau dari satu tempat ke tempat lainnya. Ya, jadi kemudian selanjutnya
makhluk hidup itu secara natural akan mengantisipasi yang namanya risiko. Jadi dia secara natural, orang atau manusia itu akan seketika bisa merespon untuk mengelak terjadinya risiko kalau ada ancaman. Taruhlah kita manusia, jadi pasti kita akan berusaha mengelak secara spontan kalau ketika ada ancaman, ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau organisasi? Apakah bisa seperti itu? Tentu ternyata organisasi itu katanya tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola risiko seperti halnya manusia atau makhluk hidup mengelola risiko, karena organisasi katanya bukanlah makhluk hidup, ya. Jadi organisasi itu hanya struktur, bagan, dia benda mati. Dia hanya bisa bergerak kalau digerakkan oleh orang atau mesin yang ada. Nah, menjadi tugas seorang manajer dalam suatu organisasi adalah membuat agar organisasi bisa menjadi antisipasi terhadap risiko. Dia bisa organisasinya mengelola risiko, sebagaimana halnya makhluk hidup mengelola risiko yang dihadapinya. Jadi katanya nanti para manajer, orang-orang yang ada di dalam organisasi, itulah yang membuat bisa organisasi itu menghindari risiko atau mengelola risikonya. Jadi dengan kata lain, tugas manajer atau pimpinan adalah membuat organisasi menjadi sadar risiko, sehingga risiko bisa diantisipasi dan dikelola dengan baik. Jadi tugas pimpinanlah yang menjadi tanggung jawabnya untuk memampukan organisasi mengelola risiko. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, ada beberapa contoh bagaimana kejadian-kejadian yang sangat merugikan itu terjadi hanya karena orang tidak peduli dengan risiko. Artinya dia mengabaikan, dia hanya membiarkan kejadian atau apa-apa itu seolah-olah berjalan begitu saja, akhirnya menemui kerugian yang tidak tanggung-tanggung, ya, dalam jumlah besar. Pertama, tahun 97, ada namanya trader Bank Berin namanya Nick Leeson di Singapura. Dia berdagang namanya, jadi ini keuangan, ya, manajemen keuangan. Dia berdagang membeli instrumen derivasi saham dari Nikkei. Jadi ini ada perusahaan Nikkei, mungkin sering kita dengar, Nikkei itu menjual sahamnya dan dibeli oleh Nick Leeson atas nama Bank Berin. Bank Berin sendiri adalah di Inggris. Nah, ekonomi Jepang pada tahun 97 setelah itu turun sangat drastis. Coba tolong Sumarni, Ida Royani, Arham, jangan dulu deh, dimut ya, mengganggu. Storing. Iya, Pak. Oke. Oke. Ya. Yang lain juga, Ahmad Adil. Nah, ketika itu terjadi gempa di Kobe, membuat ekonomi Jepang hancur. Sama kalau kita sekarang wabah corona membuat ekonomi Indonesia hancur. Sekarang ini terjadi krisis. Akibatnya dia mengalami kerugian besar karena selanjutnya saham yang dibeli itu mengalami penurunan. Sekarang kita bisa lihat fenomena itu terjadi di saham kita. Aduh, Ahmad, Ida Royani, tolong dimut deh, dimut supaya tidak mengganggu. Kalau ini saya lihat ada yang di luar, ya, ada di luar. Oh iya, iya. Mohon maaf, Pak. Ya, Royani, Jalan, Ahmad, Ahmad, tolong dimut saja dulu. Siap. Oke. Nah, oke, jangan berisik dulu, ya. Nah, jadi Arham yang berisik, Yuda yang berisik. Mako Yuda. Iya, diam dulu dah. Oke. Nah, dia mengalami kerugian sebanyak 1,3 miliar US dolar Amerika, ya, ini. Karena dia membeli di sana dalam keadaan terjadi krisis
harga saham di Jepang. Nah, kalau 1,3 miliar dolar itu Bank Bering terpaksa bangkrut dan akhirnya dia mengalami kerugian yang lebih besar dari modalnya. Bangkrut itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Nah, itu juga ada lagi perusahaan sama halnya. Jadi intinya bahwa ketika pengelola atau manajer dalam satu perusahaan melakukan kegiatan meskipun itu sangat menguntungkan menurut hitung-hitungan, tetapi kalau dia tidak perhitungkan kemungkinan terjadinya risiko, maka kalau terjadi risiko, yang keuntungan diharapkan itu akan hanyut, akan habis. Ya. Nah, contoh di negara kita pada tahun 95, mungkin masih ada yang belum lahir di sini. Itu Bank Duta. Sekarang Bank Duta sudah tidak ada. Dia mengalami kerugian sangat besar karena mereka melakukan perdagangan valuta asing. Mungkin $1 ya dia beli waktu itu. Ini sebelum terjadinya krisis 97-98. Ya, dia membeli dolar dalam harga yang 1.000.000, 2.000 umpamanya waktu itu terus mengalami penurunan. Ya. Nah, itulah karena dia tidak hati-hati dalam berpikir mengenai risiko. Dan dia hanya pikir nanti bisa untung, padahal akhirnya ternyata kenyataannya tidak. Banyak hal yang bisa diambil contoh. Ya, contoh konkret di Makassar. Orang diajak berinvestasi untuk membeli paket umroh, paket haji plus dari melalui travel namanya Abu Tur. Mungkin ada yang tahu ya, Abu Tur. Bagaimana Abu Tur dulu? Itu waktu jayanya orang hanya disuruh membayar 10 juta, 11 juta paketnya sudah bisa dia naik haji, naik umroh. Padahal waktu itu rata-rata orang hanya nanti bisa kalau dia 20 juta, 21, 23 juta. Akhirnya ketahuan bahwa dia begitu karena caranya gali lubang tutup lubang. Dia menerima pembayaran orang yang duluan, lalu kemudian dia pakai sebagian, dia berangkatkan orang sebagian, banyak orang datang menyetor, akhirnya uang-uang setoran yang ada itu dia salahgunakan. Kemudian terakhir pada saat orang sudah mau menuntut semuanya, dia sudah tidak mampu membayar dan melayani nasabahnya. Itulah karena kita hanya tergiur untuk berinvestasi membeli paket yang murah. Tidak berpikir bahwa bagaimana ini apa betul atau tidak. Karena wajarnya harusnya 16 juta, kita masa bisa hanya 11 juta. Itu kan tidak mungkin. Jadi makanya hati-hati dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Sekarang jangan lagi tergiur dengan iming-iming bunga tinggi, hasilnya investasinya tinggi. Ya, tidak perlu lagi, yang penting wajar-wajar. Bunga deposito sekarang kan 6%. Ya kalau bisa dapat untung 6% lumayan. Itu dalam keadaan aman. Tidak usah lagi mau mengharap lebih dari itu. Karena memang begitu. Jadi kalau ada menjanjikan lebih, omong kosong. Tidak usah dipercaya. Nah sekarang pertanyaannya, pertanyaannya sekarang, Adik Niar, tolong. Oke. Ini Nur Jayanti selalu keluar masuk ya. Coba tolong yang Nur Jayanti jangan keluar masuk deh ya. Nur Jayanti. Kecuali kalau sinyal mau di apa, buat Anda bisa diantau. Tapi harusnya cari posisi yang sinyalnya bagus ya. Nah, pertanyaannya sekarang muncul adalah, bisakah organisasi menghindari kerugian besar karena munculnya risiko? Itu pertanyaannya. Kalau begitu jawabannya tentu apakah bisa atau tidak. Nah, kalau menurut manajemen risiko itu harusnya bisa. Tetapi kalau orang tidak peduli dengan manajemen risiko, maka pasti tidak bisa. Karena kenapa? Dia memutuskan berinvestasi dengan tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya kejadian yang merugikan di kemudian hari. Disinilah pentingnya orang mempelajari yang namanya risiko atau manajemen risiko sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi atau tidak.
Lalu kemudian manajemen risiko organisasi bertujuan katanya untuk menciptakan sistem atau mekanisme dalam organisasi ya, sehingga risiko yang bisa merugikan organisasi bisa diantisipasi dan dikelola untuk tujuan meningkatkan nilai usaha. Makanya karenanya di dalam organisasi tidak ada pilihan, organisasi harus menyiapkan suatu mekanisme ya, yaitu dengan membuat suatu pengelola manajemen atau unit kerja yang mengelola risiko sehingga dia bisa memantau mengetahui kalau sesuatu kegiatan atau investasi mengandung risiko atau tidak. Itu keharusan. Untuk bisa mengantisipasi apakah itu tidak bisa tidak merugikan. Dan tentu di ujian akhirnya adalah untuk meningkatkan nilai daripada perusahaan. Ya. Nah, ini perbandingannya. Dulu orang mengatakan, ini paradigma lama, pandangan lama mengatakan semakin tinggi risiko, semakin tinggi tingkat keuntungan. Ya betul. Jadi ini adalah return, keuntungan, ini adalah risiko. Jadi kalau keuntungannya naik, maka risikonya juga bertambah. Ini. Kalau dia naik lagi, maka keuntungannya naik, tapi risikonya. Semuanya berbanding seimbang. Pendapatan bertambah 10, risiko juga bertambah 10. Dari sisi bisnis, ini sebenarnya tidak benar. Untuk apa menambah keuntungan yang kalau jumlahnya juga risikonya bertambah sama. Nah, sehingga yang harus dicari adalah bagaimana suatu usaha yang bisa memberi keuntungan dengan tingkat tertentu, tetapi risikonya bisa dikendalikan. Ya? Lalu yang model lama inilah yang terjadi bahwa, coba tolong deh, siapa? Nanti saya sebut namanya ya supaya berhenti. Pandangan risiko yang baru mengatakan risiko itu harus dikelola. Jadi ketika dia naik, tidak bisa kita mengharapkan naik terus karena kalau begitu risikonya juga akan bertambah. Makanya harus kita, Andi Niar, Samsuniar ya. Coba tolong. Ini juga Jafar keluar masuk ini. Oke, tolong berhenti dulu ya Andi Niar berbicara deh. Nah, pandangan baru mengatakan keuntungan boleh nambah, tetapi harus ada upaya untuk menekan terjadinya risiko. Tidak boleh diikuti kebablasan seperti di teori yang lama. Nah, kesimpulannya sementara bahwa ibaratnya pengelolaan risiko itu diibaratkan seorang yang membawa satu kendaraan atau mobil. Ya, orang membawa mobil berjalan terlalu lambat juga akan rugi karena lambat tiba. Karena misalnya terlalu lama, bahkan bisa membahayakan kendaraan lainnya yang ada di belakang. Jika mobil berjalan terlalu cepat, ngebut juga berbahaya karena bisa tabrakan atau kehilangan kendali. Ya, tentu saja hal ini juga tidak menguntungkan. Nah, yang paling optimal, yang bagus adalah bagaimana menerapkan manajemen risiko di dalam mengendalikan mobil atau membawa setir mobil. Yaitu dengan cara tentu berjalan secara optimal, tidak perlu kencang, yang penting bisa dikendalikan. Ya, jadi keseimbangannya harus ada. Kencang tapi siap rem. Jadi remnya tidak boleh tidak tahu apakah baik atau tidak. Sebelum berangkat harus dipastikan berfungsi dengan baik. Jadi dengan demikian pengelolaan risiko di dalam hal ini diilustrasikan sebagai kombinasi penekanan gas untuk mempercepat kendaraan dan penekanan rem untuk memperlambat kendaraan. Kombinasi ini yang ideal yang bisa membuat mobil berjalan kencang tetapi tetap berkendara. Nah, definisi dan pengertian manajemen risiko. Kalau begitu, apa sih pengertian daripada manajemen risiko? Nah, ternyata manajemen risiko adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif, menyeluruh
untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Jadi bagaimana suatu sistem, organisasi mampu mengelola risikonya yang akan dihadapi secara menyeluruh dalam rangka mencapai tujuan organisasi untuk meningkatkan nilai perusahaan. Itu intinya. Nah, beberapa istilah yang kita bisa perkenalkan, yang sementara ini ada Enterprise Risk Management, ERM, yang sementara bahwa penerapan manajemen risiko di dalam perusahaan. Enterprise itu perusahaan ya. Kemudian Organization Risk Management, ORM, adalah unit kerja yang menangani risiko. Lalu kemudian Integrated Management, artinya penggabungan daripada pengelolaan risiko itu sehingga menjadi Total Risk Management, semuanya dalam rangka menghadapi risiko supaya bisa dikendalikan. Nah, ini kita bisa lihat di dalam penerapannya ada istilah perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunaknya tentu ada budaya, ada dukungan manajemen, itulah software-nya ya. Makanya ya kita bilang software. Apa itu? Dalam organisasi ada perencanaan, ada pelaksanaan. Ya, lalu kemudian ada pengendalian. Sama halnya kalau dalam perangkat kerasnya atau prasarana kerasnya ada IT. IT itu adalah komputernya dan alat-alat kelengkapan lainnya, meja, ruangan, dan lain sebagainya. Ini merupakan sarana pendukung di dalam penerapan manajemen risiko. Yang kita mulai dari perencanaan, yaitu menetapkan tujuan, visi, target, menyusun kebijakan, dan prosedur. Lalu kemudian melaksanakannya. Nah, dalam melaksanakan ini kita harus mampu mengidentifikasi dan mengukur risikonya. Lalu kemudian mengeliminirnya dengan jalan ada asuransi atau kita bagi-bagi risiko itu, atau hedging atau penghindaran dan sebagainya. Lalu ada organisasi pengelola risikonya di dalam organisasi. Ada stafnya. Ini Jafar, Jayanti sering keluar masuk deh. Mungkin sinyalnya ya. Tolong cari pun tempat yang bagus. Jangan di situ saja. Nah, di dalam pelaksanaan tentu kita mau ada pengawasan dan pengendalian. Sehingga akan bisa memaksimalkan nilai perusahaan. Ada evaluasinya, pelaporan, ada komunikasi, ada umpan balik, ada koreksi, lalu kemudian kita perbaiki. Nah, semua itu apa tujuannya? Adalah dalam rangka meningkatkan atau memaksimalkan nilai daripada perusahaan. Yang dalam hal ini dimulai dengan adanya keuntungan. Menghindari rugi, dapat untung, akhirnya bertambah besar, nilai perusahaan akan juga ikut berkembang. Nah, seperti tadi ada perangkat lunak, ada proses, ada tujuan, memaksimumkan nilai organisasi atau perusahaan. Nah, sekarang waktu saya habis untuk durasi yang pertama. Ya, maaf. Tapi sebenarnya kalau waktu ini saya maksimalkan bisa ya. Tidak usah kita masuk yang kedua ya. Bagaimana? Ya. Siap, Pak. Oke. Setuju, Pak. Oke, daripada Setuju. lama. Baik. Setuju sekali. Oke. Setuju. Oke, lanjut. Ada prasarana kerasnya, apa itu komputer, ada ruangan perkantoran, ada analis komputer, dan lain sebagainya. Ada AC, ada kursi, ada meja. Itulah merupakan perangkat keras di dalam penerapan manajemen risiko. Ini Risma Ernawati Baru. Nah, lanjut. Oh, Enggak jadi sayangku. Kuliah Kak sayang. Kuliah Kak. Kuliah ya. Kak. Sudah mi dulu baku sayang-sayang. Enggak. Oke ya. Ini kuliah online Kak. Oh, Risma. Sudah dulu, Dek. Nah. Kuliah Kak sayang. Awe sayang. Oke. Jangan ikut membunuh. Nah, di dalam perangkat lunak ada
ada budaya risiko yang harus kita tingkatkan atau munculkan di dalam anggota organisasi atau pegawai. Jadi pegawai harus bisa mampu menimbulkan budaya, lalu menciptakan sistem atau komputer kompensasi yang memadai. Jadi untuk mendukung, jadi tidak boleh penghasilan itu lebih rendah atau sama dengan orang yang tidak menerapkan manajemen risiko. Lalu ada dukungan dari manajemen puncak tentunya. Nah, itulah anunya perangkat lunaknya, perangkat kerasnya tadi ada komputer. Nah, sistem anunya adalah seperti ini. Bagaimana mengembangkan budaya risiko dengan cara ada strategi, ada operasional, ada pengelolaan risiko. Ketiga-tiga unsur ini harus digabungkan, ya, digabungkan untuk mencapai suatu pengelolaan risiko yang eksplisit. Apakah? Tidak bisa makan? Nah, Mungkin jangan tanya saya. 2 bulanan kalau 2 bulanan malam. oke. Oh, Risma. Tugas sore? Tugas malam nah kurangan. Oh, tugas sore yang seluruh, yang sekarang semua. Oh, tugas sore yang kecuali tim kopi. Ini kan tanya tata Iya. Mute HP tak, Bu? Woi, siapa itu HP? Bu Risma monitor. Iya, mengganggu dosen. Nggak bisa saya mengajar kalau ada yang bicara. Betul, Pak. Betul, Pak. Oke, dia mulai sekarang. Tinggal waktu 5 menit. Nah, dalam misalkan seorang manajer itu akan meluncurkan suatu produk baru atau ada barang baru yang mau dibuat. Maka dia harus memikirkan 3 aspek. Bukan hanya memikirkan bahwa bisa laku dijual atau tidak. Sebelumnya dia harus siapkan ada aspek strategis, ada aspek operasi, dan ada aspek risiko. Yang tadinya mungkin hanya 2, tidak ada ini. Nah, apa itu di strategi? Maksudnya adalah apakah bisa memenuhi kebutuhan konsumen? Barang itu bisa laku tidak dijual. Lalu kemudian apakah produk ini bisa membantu pencapaian tujuan perusahaan untuk mencapai target? Itu. Kalau itu bisa, oke. Itu namanya aspek strategis. Lalu operasi. Bagaimana produk ini bisa dilakukan? Apakah mampu perusahaan memproduksinya dan mampu memasarkannya sampai ke konsumen? Nah, kalau tidak, jangan. Tapi kalau bisa, oke, lanjut. Nah, yang biasanya dilupakan adalah aspek risikonya. Ini yang saya katakan harus ada. Apa yang bisa muncul kerugian yang berkaitan dengan peluncuran produk ini? Bagaimana perusahaan bisa mengendalikan risiko tersebut? Risiko banyak. Ada umpama kita tidak ingat ada pesaing yang bikin barang yang sama. Ada persoalan hukum yang belum selesai. Dan lain sebagainya. Banyak kendala yang merupakan potensi risiko yang akan terjadi yang harus kita pikirkan sebelum suatu produk itu di launching. Itu maksudnya. Jadi harus ada aspek risiko yang tadinya tidak ada. Nah, saya kira ini sama, saya tidak jelaskan karena ini hanya perumpamaan contoh lain. Ada aspek strategis, ada aspek risiko, ada aspek operasi, dan apa aspek risiko. Nanti materinya saya bagi ya. Saya bagi. Nah, ini fungsi manajemen risikonya, ada dari sisi perencanaan program manajemen risiko, ada pelaksanaan, dan ada pengendalian. Sama tadi yang kita bahas dalam lingkaran-lingkaran anunya itu, diagram. Nah, dalam perencanaan katanya harus pertama kita menetapkan visi, misi, dan tujuan daripada manajemen risiko. Lalu apa targetnya, kebijakannya, prosedurnya bagaimana. Lalu disusunlah kebijakan dan prosedur itu. Itu dari sisi aspek perencanaan untuk memulai menerapkan yang namanya manajemen risiko. Lalu yang kedua, bagaimana melaksanakannya. Nah, dalam melaksanakannya tentu ada proses. Kita harus mengidentifikasi, evaluasi, dan mengukur, serta mengelola, serta mengendalikan risiko itu. Itu dalam pelaksanaan, aspek implementasinya. Lalu harus ada organisasinya, ada unit kerjanya, yang namanya unit kerja manajemen risiko. Ya, harus ada staf yang mengelola, yang mampu mengetahui atau memahami manajemen risiko. Baru ada pemimpin atau kepala stafnya. Itulah namanya bentuk wujud pelaksanaan. Lalu,
Nah, ini adalah semacam gambaran dalam struktur organisasi saja. Ada direktur, ada chief risknya, ini pengelola risikonya, ini unit manajemen risikonya. Jadi ini harus ada di dalam suatu struktur kalau kita mau menerapkan manajemen risiko di dalam suatu organisasi. Sama, contoh ini bentuk perusahaan lain, ini ada pengelola risikonya semua. Ya. Nah, masuk ke pengendalian. Yang tadi terakhir, ada evaluasi secara periodik, apakah berjalan dengan baik atau ada kendala. Nah, ada laporan, kita lihat bagaimana kenyataannya. Baru kita feedback, ada saran perbaikan. Dari situ akan muncul perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan, bagaimana penerapan manajemen risiko itu akan lebih baik di kemudian hari. Saya kira sampai di sini ya, karena ini hanya grafik-grafik. Materi kita hari ini cukup. Ya, saya maaf ini karena waktunya, durasi kita terbatas. Ya. Iya, Pak. Maaf Siap, ini. Pak. Nah, Siap. oke. Jadi sampai sekarang peserta kita 20 orang. Ya, Arham, catat ya. Ini bisa lihat ini. 20 orang. Jadi tolong disesuaikan. Saya juga ada catat. Sehingga jangan sampai ada teman tidak aktif, lantas kemudian dianggap hadir, dan sebenarnya hadir dianggap tidak hadir. Saya kira ini adalah akhir daripada pertemuan kita sore ini. Insya Allah semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Lain kali kita perbaiki sistemnya nanti supaya jangan suara-suara bising itu masih muncul. Ya, saya kira demikian. Pak. Ya, Siap. kita selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kirim nanti email ya materinya. Materinya saya kirim. Pak. Ya.